Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumiati dan jamaah Facebookiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Fajar selaku GM beberapa Hongkong yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Arif Wahyudi, yang biasa kita menyapa Bapak Didi, dan juga orang tua kita Ayahanda Ahmad Ghazali yang insya Allah senantiasa menebarkan manfaat dan senyum seindah buat kita semua yang Masya ada Allah. di alam raya ini. Masya Allah. Semoga terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan keistiqomahan dalam melaksanakan segala aktivitas, terkhusus melaksanakan ibadah kita bersama Allah, dan khususnya malam ini kita sama-sama semoga Allah kuatkan kita untuk terus bertolabul ilmi walaupun terbatas pertemuan kita secara fisik, tapi tidak terbatas pada pertemuan secara fisik. Semoga setiap niat baik kita untuk bertolabul ilmi, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fajar, Pak Didi dan hendak kita bahas ini, dan yang tak kalah pentingnya yang harus kita hormati dan kita kasih adalah narasumber kita yang menjadi langgaran tetap di tempat Hongkong, Ustaz Husnul Muttaqin, dengan gelar barunya di Paris yang biasa disebut juga Tuan Guru Bajang, di Hongkong menjadi Tuan Guru Bajang. Semoga beliau senantiasa berikan kesabaran dalam menghadapi murid-murid yang sedikit nakal, termasuk saya nih murid beliau juga yang sedikit ya bandel, kalau diajari satu kalimat nggak bisa hafal-hafal, diulang-ulang terus. Kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi من minasyaitonir الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillah. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdina اهدنا as-sirata الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ghairil عليهم maghdubi ولا alaihim الضالين. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala di setiap huruf yang kita lantunkan, di setiap ayat yang kita bacakan secara bersama-sama. Semoga menjadi pahala kebaikan bagi kita, baik untuk pribadi kita dan juga secara berjamaah di majelis ini insya Allah. Dan Allah mudahkan urusan-urusan kita, terkhusus thalabul ilmi kita di malam hari ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memberikan kesempatan seluas-luasnya, kurang lebih 40 sampai 45 menit kepada Ustadz Tuan Guru kita, Ustadz Husnul Muttaqin, untuk menyampaikan materi di malam hari ini yang temanya memang sedang up to date ya, tentang keutamaan bulan Rajab. Semoga tema yang dibahas ini akan menambah pengetahuan kita tentang bulan Rajab dan menambah hasanah
hati kita, bagaimana mempersiapkan diri atau menjadi hamba yang lebih baik di bulan Rajab ini sambil menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Kepada Ustadz Husnul Muttaqin kita berikan waktu sepenuhnya. Kalau ya tafadhol maskuran. Ya Habibi. Izin saya share screen arahan dari Tuan Guru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahmatullahi الحمد لله رب wabarakatuh. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الدين النصيحة قال الصحابة لمن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita semua bisa kembali bergabung sama-sama menambah pengetahuan agama kita bismillah. Insyaallah malam ini berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ya, tapi lebih ke nanti kita akan bahas ya, beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah bulan Rajab ini. Ada hadis yang sahih, ada juga yang dhaif ya. Kita sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya bukan Umar bin Khattab. Saya lupa sahabatnya, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa amma ana fakuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Beliau mengatakan bahwasanya dulu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan. Sementara aku, kata beliau, aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal buruk agar aku tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, insya Allah kita akan menyampaikan beberapa hadis dhaif. Kita akan bahas. Bukan berarti untuk kita amalkan ya, kerjakan, terutama hadis yang maudhu, yang palsu misalkan. Akan tetapi agar kita terhindar ya, supaya kita tahu oh ternyata ini hadisnya begini dan seterusnya. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Karena orang beriman itu salah satu tandanya adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang dia terima, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, dan juga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kesempatan untuk bisa minum dari telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ke
Ustaz, ini insya Allah ada 545 ya, sejarah singkat bulan dan tahun Hijriah. Kemudian hadis-hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab, hadis-hadis dhaif, maudhu tentang bulan Rajab, ya, dhaif itu lemah, maudhu itu palsu, ya. Kemudian ada adat istiadat kaum muslimin di bulan Rajab. Nah, nanti insya Allah di bagian keempat ini masing-masing dari kita menyebutkan istiadat apa saja yang kita tahu, adat istiadat atau kebiasaan kaum muslimin pada bulan Rajab. Nah, nanti kita bahas ya di sesi diskusi dan tanya jawab apakah bagaimana pandangan Islam, pandangan syariat terhadap adat istiadat atau tradisi tersebut. Nanti ini setiap orang punya kewajiban, terutama moderator minimal 3 ya, menyebutkan adat istiadat kaum muslimin di bulan Rajab ya. Baik itu kaum muslimin Indonesia ataupun negara manapun boleh, silahkan. Baik, next Ustaz. Syukran wa afwan. Baik. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sejarah singkat tahun Hijriah ya. Ini ada perkataan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar fi Fathul Bari, beliau mengatakan wa dzakaru fi sababi amali, ini saya lupa terjemahin ini ya. Wa dzakaru fi sababi amali Umar tarikha asya'a ya. Disebutkan bahwasanya jadi yang sejarah singkat tahun Hijriah ya, yang menetapkan penanggalan Hijriah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun sebabnya ini kita lihat di presentasi ini ya. Kami sudah menukilnya. Adapun sebab kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat penanggalan Hijriah itu, di antaranya adalah ma akhrajahu Abu Nu'aim fi tarikhihi wa min tariqihi al-Hakim min tariqi Asy-Sya'bi anna Abu Musa al-Asy'ari kataba ila Umar. Ya, Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun ya. Sesungguhnya kami ini mendapatkan banyak tulisan darimu ya, dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa laha tarikh, nggak ada tanggalnya gitu. Kita nggak tahu mana yang duluan, mana yang akhir ya. Mana yang lebih dulu, mana yang yang menghapus yang lama gitu ya. Kalau misalkan ada penulisan hukum itu mana yang nasikh, mana yang mansuh gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Kita bingung nih mana yang duluan, mana yang belakangan ya. Kemudian Umar bin Khattab melihat itu adalah sebuah sesuatu yang harus diluruskan ya. Kemudian fajama'a Umaru an-nasa, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin ya, para sahabat tabi'in saat itu. Faqala ba'duhum ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan masalah ini, kemudian sebagian para sahabat mengatakan arrih bil mab'ats. Ya udah, katanya buat penanggalan dimulai dari mab'atsin Nabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ya, ketika beliau ditetapkan sebagai rasul ya, umur 40 tahun gitu ya. Kemudian ba'duhum qala, sebagian mereka mengatakan qalu arrihi bil hijrah. Arrih bil hijrati ya. Ya udah, sebagian bilang enggak, coba kita mulainya dari ini aja, katanya dari dari awal mula hijrah ya. Dari Makkah ke Madinah ya. Faqala Umaru ya, singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memilih al-hijrah ya. Memilih pendapat yang mengatakan kita mulainya dari masa hijrahnya Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah. Faqala Umaru al-hijratu. Ya udah, hijrah. Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batili fa'arrikhu biha ya. Kata beliau, hijrah itu hijrah Rasulullah SAW itu membedakan antara yang hak dengan batil. Fa'arrikhu biha, maka kita mulailah penanggalan itu dengan diawali dengan proses hijrahnya Rasulullah SAW. Wadzalika sanata 17 ya, dan itu adalah tahun 17 ya. Tahun ke-17 Hijriah ya. Maksudnya tahun ke-17 Hijriah itu adalah tahun ke kala Umar bin Khattab menetapkan itu tahun ke-17 ya. Dihitung sejak Rasulullah SAW hijrah ya. Falamma tafaqu qala ba'duhum ya, semua sepakat nih tahunnya kita mulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Artinya
saat itu ketika mereka menetapkan itu sudah tahun ke-17 ya. Dari sejak Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Falamma tafaqu, ketika mereka sudah sepakat seluruhnya, qala ba'duhum, ya, sekarang bingung kita mulai apa namanya bulannya dari bulan apa gitu ya. Tahunnya udah jelas nih. Nih tahunnya, tahun pertama hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian bulannya. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ibda'u bi Ramadan. Ya udah, kita mulai dari pakai ini aja, Ramadan aja, bulan pertama gitu. Faqala Umaru balil Muharram. Ya, kata Umar, nanti di slide selanjutnya ada riwayat lain ya beberapa. Jadi pendapat nggak cuma satu, apa namanya? Usulan nggak cuma Ramadan saja, ada yang lain juga. Faqala Umaru balil Muharram. Kata beliau, enggak, kita ngambil Muharram aja gitu ya. Fa innahu mansarifun nasa an-nasi min hajjihim fattafaqu alaihi. Kata Umar bin Khattab, kita ngambil Muharram aja karena bulan Muharram itu kaum muslimin itu baru selesai mengerjakan haji ya. Jadi mereka udah pada kembali ke rumah masing-masing. Kira-kira gitu. Nah, ini di slide yang kedua ya. Slide selanjutnya ya. Rawa Ibnu Abi Khaimah min tariq Ibnu Sirin qala qadima rajulun minal Yamani faqala, ini lebih detail ya. Salah seorang lelaki datang dari Yaman, kemudian dia mengatakan ra'aitu bil Yamani syai'an yusammunahu at-tarikha. Dia bilang saya itu melihat di Yaman itu ada sesuatu yang mereka sebut dengan tanggal, ya, tarikh, tanggal ya. Yaktubunahu min 'ami kadza wa syahri kadza ya. Mereka menulisnya tanggal itu dari tahun ini bla bla ada bulannya. Faqala Umar hadza hasanun fa'arrikhu. Ini bagus ya, fa'arrikhu. Ya udah kita buat tanggal juga kira-kira gitu. Falamma jama'a 'ala dzalika qala qaumun, oke, semua sepakat kita bentuk tanggal khusus kaum muslimin ya. Faqala qaumun, sebagian kaum muslimin saat itu ya para sahabat dan tabi'in mengatakan arikhu lil maulid ya. Coba kita mulai tanggalnya dimulai sejak maulidnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Wa qala qail, sebagian mengatakan lil mab'ats ya. Yang sebagian lain mengatakan kita mulainya dari sejak Rasulullah SAW diangkat jadi nabi aja gitu. Sejak diutus, sejak dinobatkan sebagai Rasulullah SAW, sebagai rasul ya. Wa qala qa'il min hini kharaja muhajiran. Sebagian mengatakan dari sejak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa qala qa'il min hini tuwfiya. Sebagian mengatakan enggak, kita mulainya dari sejak beliau wafat aja. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu sebagai pimpinan saat itu, sebagai pemimpin, setelah mendengar semua masukan, kemudian beliau memutuskan ar-rikhu min khurujihi min Makkah ila al-Madinah. Nah, ini perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita mulai penanggalannya tahunnya dari sejak Rasulullah SAW khuruj min Makkah ila al-Madinah, keluar hijrah dari Mekah ke Madinah. Tsumma qala bi ayyi syahrin nabda. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan kita mulai Umar bin Khattab mengatakan terus kita mulai dari bulan apa? Ya, faqala qaumun, sebagian mengatakan min Rajab. Ada yang bilang kita mulai dari Rajab aja, ada yang bilang dari Ramadan. Kemudian Utsman bin Affan arikhu al-Muharram fa innahu syahrun haramun wa huwa awwalus sanati wa mansarifun nasa minal haji. Ya. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan arrikhul Muharram. Kita mulainya dari bulan Muharram aja karena dia adalah syahrun haram, karena dia adalah bulan haram, bulan suci. Wa huwa awwalus sanah ya. Dan itu juga awal tahun awal tahunnya orang zaman jahiliyah sebelum Islam ya. Wa man sarifun nasa minal haji, dan juga itu bulan kaum muslimin itu bubar dari haji atau pulang ya. Jadi haji sebulan 2 bulan gitu ya. Kemudian pulangnya di Muharram. Qala wa kana dzalika sanatu 17 ya. Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya monggo Pak, itu adalah kejadian itu terjadi pada tahun 17 Hijriah. Sebagian mengatakan waqila sana 16 fi Rabiul Awal, sebagian mengatakan kejadian Umar tadi terjadi pada tahun 16 pada bulan Rabiul Awal. Ini kejadian detail. Nah, di sini di kejadian ini kita bisa mengambil ibrah sedikit ya, spin off ya. Sedikit keluar dari tema berkaitan dengan hadis tadi, dengan riwayat ini. Jadi di sini kita bisa ambil contoh ya, bagaimana kaum muslimin itu kalau bermusyawarah ya. Jadi dari seluruh yang hadir itu
ditentukan siapa ketua musyawarahnya, ya. Sehingga ketua itu nanti yang akan memutuskan, ya. Jadi semua ngasih masukan tuh dari orang-orang terbaik, ya. Kemudian yang paling terbaik di antara mereka menjadi ketua musyawarah, dan pastinya kalau dia adalah seorang pemimpin, ya dia yang menjadi ketua. Kemudian setelah dia mendengar dengan kearifannya, dengan pengetahuannya, dengan pemahaman agamanya dan seterusnya, karena dia dipilih berdasarkan itu, gitu ya, berdasarkan pemahaman agamanya dan kemampuannya adil dan seterusnya. Berdasarkan itu Allah SWT akan membuat dia itu menjadi orang yang penuh hikmah. Ya, dia akan membandingkan tuh ya masukan-masukan itu mana yang paling pas. Ya. Nah, ini contoh ya yang kita bisa lihat dari bagaimana Khulafaur Rasyidin ketika bermusyawarah menentukan sesuatu itu seperti itu. Kemudian beliau menentukan, oke, kita mulai dari sini karena dia khair. Apakah yang lain tidak khair? Semua khair. Tapi di antara yang khair itu ada yang afdal, kira-kira seperti itu. Maka Umar Khattab adalah menentukan. Kita mulai dari zaman hijrahnya Rasulullah SAW. Baik. Kemudian ini singkat ya, final ininya ya. An Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu anhu qala jama'a Umarun nas fasalahum min ayyi yawmin yuktabu at-tarikh فقال علي بن أبي طالب من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك ففعله عمر رضي الله عنه. Ya. Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan kaum muslimin ya, dan bertanya dari hari apa dimulai penanggalan. Kita mulai penanggalan. Ali bin Abi Thalib menjawab dari hari Rasulullah SAW berhijrah dan meninggalkan bumi kesyirikan, yaitu Mekah saat itu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu menetapkan demikian. Kira-kira seperti itu. Nah, ini singkat ya sejarah bagaimana tahun hijriah kita ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ya, yang sekarang kita berada di dalamnya sekarang tanggal 17 ya. Sama dengan ini ya, sama dengan Masehinya ya. Persis ya, 17 Januari, 17 Rajab, kira-kira seperti itu. An Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر حتى نقول لا يصوم. Ini salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kana yasumu hatta naqula la yuftiru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu itu beliau kalau puasa itu seolah-olah kami menganggap bahwasanya beliau itu nggak pernah berbuka, dalam arti setiap hari beliau berpuasa, bukan sepanjang hari ya, tapi setiap hari ya. Karena saking banyak puasanya, seolah-olah kayaknya beliau Rasulullah itu puasa setiap hari deh gitu ya. Jadi nggak ada seminggu puasa atau seminggu nggak, jadi seolah-olah setiap hari ya. Kemudian wa yuftiru hatta naqula la yasum ya. Dan kadang juga kami melihat beliau itu berbuka, artinya nggak puasa, seolah-olah dalam sebulan itu kayak nggak pernah puasa gitu. Artinya dari hadis ini ya kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu insaf ya, beliau itu tidak ngoyo, kira-kira gitu ya. Jadi beliau melakukan sesuatu itu nggak ngoyo ya. Coba di next slide, di slide selanjutnya ada insyaallah ada penjelasannya. Al-Imam An-Nawawi fi syarhihi ala Muslim, ya Imam Nawawi dalam syarah beliau di kitab Imam Muslim, ya Sahih Muslim, beliau mengatakan dari hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Al-zahiru anna murad Sa'id bin Jubair bihadzal istidlal annahu la nahya anhu wa la nadba fihi li'ainihi bal lahu hukmun baqi syuhur wa lam yathbut fi shaum Rajab nahyun wa la nadbun li'ainihi. Beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya jelas dari hadis ini yang dimaksud oleh Sa'id bin Jubair bin Jabir dengan dalil ini, dengan hadis ini bahwasanya tidak ada larangan terhadap larangan untuk berpuasa pada bulan Rajab, wala nadba, tidak ada juga sunnah khusus ya fihi li'ainihi, maksudnya spesifik gitu ya. Tidak ada larangan secara spesifik dan tidak ada perintah secara spesifik untuk melakukan puasa di bulan Rajab ya, berdasarkan hadis tadi. Ballahu hukmun baqi syuhur, akan tetapi hukum berpuasa pada bulan Rajab itu adalah seperti hukum berpuasa pada bulan-bulan yang lainnya ya. Walam yasbut fi shaumi Rajabin nahyun wala nadbun.
Dan juga pada bulan Rajab nggak ada larangan, oh ini keulang ya. Wa fi sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila saumi minal ashhuril hurum wa Rajab ahaduha wallahu alam. Dan kita tahu, kata beliau dalam sunan Abi Dawud, dan kita tahu di zaman modern ini ternyata banyak ya dari periwayat-periwayatan kitab-kitab hadis yang lain, ada banyak terkumpul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk puasa pada bulan Ashhurul Hurum ya, bulan-bulan suci ya. Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram ya. Wa Rajab ahaduha wallahu alam, dan juga Rajab satu dari empat Syahrul Hurum ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya, beliau juga mengomentari hadis yang tadi, anna siyamahu sallallahu alaihi wasallam fi sanati wasyahr ala anwa'. Beliau mengatakan bahwasanya puasanya Rasulullah SAW dalam kurun waktu 1 tahun dan kurun waktu bulanan itu ala anwa'. Ada beberapa jenis ya, ada beberapa macam gitu ya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yasumud dahra wala yaqumul laila kullah. Dan Rasulullah itu tidak pernah beliau itu melaksanakan puasa setiap hari sepanjang tahun, itu nggak pernah. Wala yaqumul laila kullah. Kemudian beliau sepanjang malam terus tahajud itu nggak pernah gitu. Wa in kana lahu qudratun ala dzalika, meskipun beliau itu mampu untuk melaksanakan itu semua. Kenapa? Li'alla yuqtada bihi fayashukka ala ummatihi. Agar apa? Agar kita itu tidak mengira bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban. Fayashukka ala ummatihi, sehingga kita umatnya itu akan merasa keberatan. Wa inna ma kana yaslukul wasata, akan tetapi Rasulullah itu wasat. Insaf itu tadi ya. Balance lah ya. Wa yasumu hatta yazunna annahu la yuftir. Ya. Sehingga beliau itu puasa seolah-olah orang-orang itu mengira bahwasanya beliau itu puasa terus gitu loh. Wa yuftiru hatta yazunna annahu la yasum, dan beliau tidak berpuasa seolah-olah mereka menganggap kayaknya beliau nggak pernah puasa nih dalam bulan ini. Kira-kira begitu. Wa yaqumu hatta yazunna annahu la yanam, dan beliau bangun salat malam seolah-olah beliau itu tidak tidur. Wa yanamu hatta yazunna annahu la yaqum, dan beliau tidur seolah-olah dianggap tidak bangun melaksanakan salat. Artinya apa? Insaf, ya, wasat, balance, ya. Dan kita juga tahu ya di salah satu redaksi hadis ketika salah seorang datang menanyakan tentang Rasulullah SAW ya, 3 orang ya, bukan 1 orang, 3 orang ya. Satu mengatakan inni asumu la uftiru, dia bilang saya puasa nggak berbuka. Satu lagi bilang la atazawwajun nisa, saya tidak menikahi wanita. Satu lagi bilang ana aqumul laila kullah la anam, ya, 3 orang nih. Dia bilang satu, saya puasa enggak berbuka. Satu lagi, saya sholat malam, bangun malam, tidak tidur sama sekali. Kemudian satu lagi, saya enggak menikahi wanita. Kemudian didengar oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa amma ana, kata beliau, adapun saya, fa inni aqumul laila wa anam. Ya, beliau bangun malam, sholat, tidur. Asumu wa uftiru, puasa dan juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menyelisihi, maka mereka bukan bagian dari umatku atau bukan bagian dariku. Artinya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis sahih yang pertama. Hadis sahih yang kedua, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama tadi intinya adalah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah SAW itu melakukan puasa itu balance ya. Jadi silahkan gitu. Kalau misalnya kita mau berpuasa pada bulan Rajab, silahkan berpuasa ya. Jadi berpuasa pada bulan Rajab itu hukumnya sama dengan puasa pada bulan-bulan yang lainnya ya. Tapi kalau disamakan dengan kewajiban bulan Ramadan, tidak, salah kaprah ya. Tidak ada kewajiban puasa sebulan penuh seperti bulan Ramadan, itu nggak ada ya. Bulan Rajab silahkan yang mau berpuasa monggo ya. Tafadhal ya, monggo silahkan. Kemudian yang tidak mau berpuasa dalam arti mau berbuka ya silahkan ya. Tapi kalau nggak puasa sama sekali kan nggak juga gitu ya. Karena ada ya Senin Kemis, kemudian ada Ayamul Bid misalkan, ada bisa puasa Daud juga ya, monggo silahkan ya. Kemudian di hadis yang kedua, ini hadis yang kedua. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam araka tasumu min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'bana.
Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma beliau mengatakan bahwasanya saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, saya itu, kata beliau, enggak pernah melihat engkau itu puasa di bulan-bulan yang lain itu seperti engkau puasa pada bulan Sya'ban. Artinya saking banyaknya ya. Beliau puasa pada bulan Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana." Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang-orang itu pada lupa, pada lalai gitu ya. Jadi mereka melalaikan bulan Sya'ban ya. Karena bulan Sya'ban itu ada di antara Rajab dan Ramadan. Nah, next Ustaz. Back. Nah, dari hadis ini kita pahami bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya lupa input ininya ya, komentarnya Imam Ibnu Hajar di hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya di hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyamakan ya antara Rajab dengan Ramadan. Ya, apanya yang disamakan? Ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya yang disamakan itu adalah semangat ibadahnya. Ya. Jadi bukan kewajiban puasa 1 bulan penuh, tidak. Ya, tapi semangat ibadah, banyak jenis ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, di zaman Rasulullah saat itu. Di bulan Rajab itu seperti di bulan Ramadan gitu ya. Karena memang kita tahu ya dari perkataan para ulama-ulama kita bahwasanya para sahabat itu sebelum masuk Ramadan itu 2-3 bulan sebelumnya beliau itu udah pada siap-siap. Nah, termasuk diantaranya adalah Rajab dan Sya'ban ya. Karena 2 bulan itu adalah 2 bulan sebelum bulan Ramadan ya. Sehingga wajar kalau seandainya kita banyak mendengar periwayatan-periwayatan hadis yang menyatakan bahwasanya para sahabat itu di bulan Rajab itu luar biasa gitu ibadahnya. Ya karena itu tadi persiapan untuk bulan Ramadan ya. Kemudian Rasulullah SAW itu melihat saat itu kaum muslimin kurang peduli dengan bukan kurang peduli ya, tapi ibadahnya kurang di bulan Sya'ban, sehingga beliau melakukan itu supaya apa? Supaya dicontoh gitu, supaya apa? Tidak lupa, supaya tidak lalai gitu ya, sehingga Ramadan, Sya'ban harus semangat ibadah juga gitu. Nah, di sini di hadis ini kata Imam Ibnu Hajar, Rasulullah SAW menyamakan antara Rajab dan Ramadan. Apanya yang disamakan? Yang disamakan adalah semangat ibadahnya, termasuk diantaranya adalah puasanya, semangat puasanya. Sehingga siapapun yang mau berpuasa pada bulan Rajab, monggo silahkan, ya. Silahkan gitu. Tidak ada larangan dan tidak ada perintah keharusan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, Ustaz. Di hadis yang ketiga, ini lupa ada terjemahannya. An-Mujibatil Bahiliyah, ada salah seorang di zaman Rasulullah namanya Mujibah al-Bahiliyah. An abiha atau ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia datang kepada Rasulullah SAW fa aslama. Kemudian dia masuk Islam ya. Fa aslama, dia bersyahadat, dia masuk Islam. Tsumma talaqa, kemudian dia pergi ya, meninggalkan Rasulullah SAW. Fa'atahu ba'da sana. Kemudian setelah 1 tahun, jadi sekarang dia ketemu Rasulullah, misalkan 1 Rajab dia ketemu Rasulullah, kemudian dia pergi ke kampungnya atau kemana, tidak dijelaskan di hadis ini. Kemudian nanti ketemu Rajab lagi tahun depan, dia baru datang, baru ketemu lagi sama Rasulullah SAW. Summan talaqa fa'atahu ba'da sana. Ketika dia bertemu Rasulullah SAW, setelah itu dia pergi, dia pulang, entah kemana. Kemudian setahun lagi, ya, 1 tahun perputaran penuh, baru dia kembali lagi dan bertemu Rasulullah SAW. Waqad taghayyara haluhu wa hayhatuhu. Dan kondisinya, ya, kondisi tubuh dan fisiknya, rupanya, tampangnya itu sudah berubah, gitu ya, ada perubahan. Ya. Faqala ya Rasulullah, ama ta'rifuni, wahai Rasulullah SAW, ama ta'rifuni, Anda tahu nggak saya siapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa man anta? Kata Rasulullah, kue sopo, nah kalau kata orang Jawa, who are you gitu ya, man anta, kamu siapa? Karena Rasulullah nggak kenal gitu. Rasulullah itu terkenal dengan kecerdasan beliau, kemampuan beliau untuk mengingat sesuatu itu sangat tajam sekali gitu.
Sehingga kalau orang nggak ada perubahan yang sangat drastis, itu beliau akan ingat gitu ya. Waman anta, kata Rasulullah, nggak kenal. Rasulullah pangling lah. Kowe iki sopo? Kamu ini siapa gitu. Qala anal bahiliyu. Saya ini al-bahili allazi ji'tuka amal awwali. Saya ini bahili yang mana dulu saya ketemu dengan engkau ya Rasulullah tahun lalu. Qala, kata Rasulullah, fama ghayyaraka, Rasulullah jadi ingat gitu ya. Kemudian beliau bilang, apa yang membuatmu berubah gitu? Kok sampai saya ini nggak ingat gitu ya. Wa qad kunta husnal hayati. Kamu dulu itu rupamu, tampangmu, fisikmu itu bagus, husnal hayah. Bagus gitu, berisi dan lain sebagainya, gagah pokoknya. Sekarang kok jadi kayak kerempeng, tinggal tulang gitu ya. Karena nanti kita akan bahas kenapa dia bisa begitu. Qala, kemudian dia menjawab, ma akaltu ta'aman munzu faraqtuka illa bilail. Kata dia, ya Rasulullah, saya itu berpuasa sepanjang tahun dari sejak aku meninggalkan engkau 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang, dia puasa 1 tahun, dan dia hanya makan di malam hari. Maksudnya dia berbuka. Ya. Dia puasa tapi berbuka, tapi puasanya sepanjang hari. Ya. Sepanjang tahun. Ya. Bukan sepanjang hari. Setiap hari sepanjang tahun. Afwan. Nah, mana tadi? Faqala Rasulullah SAW, lima adzabta nafsak. Kata Rasulullah, lima adzabta nafsak. Kenapa engkau menyiksa dirimu sendiri? Kenapa? Why? Gitu ya. Kalau bahasa orang Sulawa, why? Ya. Kenapa kamu menyiksa diri? Summa qala, kemudian kata Rasulullah SAW, sum syahras sabri. Kamu itu punya kewajiban untuk puasa sebulan penuh, itu hanya bulan Ramadan aja. Syahras sabr. Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan itu dengan syahras sabri. Bulan sabar, yaitu bulan puasa maksudnya. Di mana sesuatu yang halal itu dilarang oleh Allah SWT sementara di siang harinya ketika berpuasa. Maka kita butuh kesabaran. Wa yawman min kulli syahr. Puasa bulan Ramadan sebulan penuh plus 1 hari setiap bulan, kata Rasulullah. Qala zidni fa inni biquwwah. Zidni ya Rasulullah fa inna biquwwatun. Ya. Rasulullah tambahin, saya itu mampu. Qala sallallahu alaihi wasallam sum yaumain. Bulan puasa full Ramadan plus 2 hari setiap bulan. Ya, sisa 11 bulannya. Qala zidni fa inni biquwwah. Ya Rasulullah tambahin. Itu easy banget, kira-kira gitu ya. Itu levelnya easy banget tuh. I need more, saya butuh lebih, gitu. Saya mampu. Kalau Rasulullah SAW, sum salah satu ayam, ya udah puasa Ramadan plus 3 hari setiap bulan. Dia nggak masih kurang puas itu. Kalau zidni, tambahin gitu ya. Allah sallallahu alaihi wasallam, sum minal harami watruk, ya. Sum minal harami watruk, gimana itu beliau ininya di redak nanti di ujung dia. Sum minal harami watruk faqala bi asabihi thalatha fadammaha thumma arsalaha. Kata Rasulullah, puasa 3 sum minal haram, puasa bulan bulan haram, bulan suci gitu ya. Jadi kan bulan haram ada 4 plus bulan Ramadan, jadi 5 gitu ya. Sum minal haram watruk. Puasa sebulan bulan haram, bulan suci, kemudian sisanya sebulan jangan puasa. Sum minal harami watruk, puasa bulan suci, kemudian 1 bulannya lagi tinggalkan, maksudnya jangan puasa. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, oke, kalau kamu memang kuat, ya bulan Ramadan plus bulan-bulan haram sama sisanya tinggalkan. Jadi kan berarti total 5 bulan puasa sama 6 bulan tidak puasa. Jadi balance. Ya. Dan bahkan tidak puasanya lebih berapa? 7 bulan ya, 7 bulan, 7, 10, 12. 7 bulan tidak berpuasa, kira-kira gitu. Nah ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang ini, ya artinya di hadis ini kita tahu bahwasanya tubuh kita itu punya hak ya. Tubuh kita punya hak. Memang puasa itu bagus secara spiritual dan fisikal ya, bagus banget. Akan tetapi tubuh juga punya hak ya, yang mana kita harus tunaikan, kita harus berikan, tidak boleh menzolimi ya. Karena masuk juga poin dalam 5 maqasid syariah, 5 tujuan syariat ditetapkan adalah salah satunya menjaga hifdzun nafs ya, menjaga jiwa. Di antaranya adalah tidak boleh menyiksa tubuh, tidak boleh menyiksa diri. Yaitu larangan itu, boleh ya. Sehingga Rasulullah SAW menerapkan itu tadi kepada si Al-Bahili tadi ya. Taib, ini sebenarnya ada beberapa lagi hadis-hadis sahih, tapi tidak ada yang spesifik menyatakan bahwasanya harus puasa di bulan Rajab.
Atau misalkan sebagian mengatakan puasa di berapa hari ini hari tertentu, itu nggak ada. Kalaupun ada, nah itu masuk pada hadis dhaif, ya, hadis dhaif atau bahkan hadis maudhu. Ya. Ulama sepakat akan hal ini. Baik, kita masuk pada hadis dhaif ya. Insya Allah kita bahas secara singkat. Yang pertama, an Musa, banyak ya. Ini bahkan Imam Ibnu Hajar al Asqalani membuat buku ya. Judulnya sebentar. Judulnya Imam Ibnu Hajar al Asqalani membuat buku judulnya Tabyinul Ajabi bima warada fi fadli Rajab. Beliau menulis buku tentang fadilah bulan Rajab ya. Kemudian ada juga ini buku juga yang berkaitan dengan itu, Fadail Syahri Rajab, fadilah-fadilah bulan Rajab, yang ditulis oleh Abu Muhammad Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Ali Al-Baghdadi Al-Khallal, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam Al-Khallal ya. Beliau ini lebih tua dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu buku ya sekitar 40 halaman, itu ada 20 hadis ya. 20 hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Akan tetapi mayoritas hadisnya adalah hadis dhaif ya. Kemudian ya, ini hadis yang pertama. An Musa bin Abdullah bin Yazid al-Ansari qala sami'tu Anas bin Malik yaqul inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajabun ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asali man sama yawman min Rajabin saqahu Allah min dzalika an-nahra ya. Min zalikan nahri. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya di dalam surga ada sungai yang diberi nama Rajab. Airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari air madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari dari bulan Rajab, niscaya Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Nah ini hadis Imam Zahabi mengatakan, yang di bawah ada komentar saya tulis ya. Imam Zahabi mengatakan hadis ini batil ya. Imam Ibnu Qayyim bisa mengatakan perawinya mayoritas tidak dikenal ya. Jadi ada rawinya panjang nih, banyak ya. Ada belasan di belakangnya, cuma saya nggak bisa mencantumkan seluruhnya ya. Saya singkat aja ujung ininya. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan ada hadis semisal, tapi hadisnya batil juga. Di sini bunyinya, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu ar-rahiq man syariba minhu syurbatan lam yazma' ba'daha abada a'addahu Allahu li sawwami Rajabin. Ya, hampir samalah artinya, hampir sama persisnya. Kata Imam Ibnu Hajar, ada hadis semisal, tapi hadisnya batil juga gitu ya. Next, Ustaz Rahman. Nah ini hadis ini tidak benar ya. Hadis ini sangat lemah ya. Kemudian Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama min kulli syahrin min syahri haramin al-khamisa wal jum'ata was sabta kutibat lahu ibadatun 700 sanatin ya. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ya berpuasa hari Kamis, Jumat dan Sabtu dari setiap bulan haram, bulan suci, bulan haram yang 4 itu ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram ya. Barang siapa yang berpuasa dari 4 bulan itu 3 hari, yaitu hari Kamis, hari Jumat dan Sabtu ya. Setiap bulan, maka akan dicatat baginya ibadah selama 700 tahun. Hayya. Ini sebanding kira-kira begitu ya, 700 tahun itu ngalahin itu Ustaz Rahman, ngalahin apa namanya surah Al-Qadar, Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu berapa? 1000 bulan itu berapa tahun? Nggak sampai 100 ya, ini sampai 700 tahun. Nah dan memang kita ketahui bahwasanya para ulama menyampaikan kepada kita salah satu tanda hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu itu adalah ininya apa namanya ganjarannya itu nggak masuk akal gitu, kadang nggak sebanding, jadi jauh gitu loh ya. Kita ngapain gitu ganjarannya benar-benar seolah-olah. Nah, kira-kira saya dulu ingat itu ya, ada apa namanya salah satu guru saya pernah membacakan salah satu, beliau ketika dulu kita lagi beres-beres masjid tuh, saya masih MTS tuh ya, saya lupa MTS apa SD, soalnya saya SD sekolah ke pesantren juga ya, jadi saya MTS-nya di pesantren yang sama. Saya lupa apakah saya masih SD atau masih MTS. Tapi saya masih ingat sampai sekarang. Dan guru saya itu alhamdulillah orangnya masih hidup sampai sekarang, sehat beliau alhamdulillah. Beliau mengatakan kepada kami saat itu, ya kita lagi beres-beres masjid tuh ya. Barang siapa yang mengambil sehelai kotoran ya dari masjid, kemudian dia membuangnya, di akhirat itu dia akan mendapat kebaikan 73 bidadari.
Saat itu kita kan masih bocah, belum ngerti apa-apa. Wih, keren banget nih. Ya. Jadi kita pun bingung bidadari itu apa. Akhirnya setelah apa namanya, kita belajar gitu ya, kuliah dan lain sebagainya, tahu oh ternyata hadisnya masuk pada kategori hadis maudhu, ya hadis palsu gitu ya. Jadi bahkan bukan doif lagi tapi palsu gitu. Jadi di situ kelihatan masa cuma apa namanya, bersihin satu secarik kertas dari masjid gitu ya, pahalanya sampai segitunya gitu ya. Bahkan apa namanya, kita tahu kan orang yang berjihad di jalan Allah dan wafat syahid, berperang di jalan Allah, syahid dengan sebenar-benar syahid, dia akan mendapat 73 ini kan setor nyawa gitu. Masa sebanding dengan apa namanya, dengan membersihkan secuil kotoran dari masjid, kira-kira seperti itu. Nah ini satu dari sekian contoh. Imam Ibnu Hajar berkomentar terhadap hadis ini, sanadnya itu para perawinya lemah dan tidak diketahui. Jadi orang-orangnya nggak dikenal gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ini perawinya ada di belakang nih, banyak ya, beberapa gitu ya. Next, Ustadz. Kemudian hadis selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza dakhala Rajabu ya, idza dakhala Rajabu qala Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ini termasuk hadis dhaif juga, Ustaz. Oh ya. Ini termasuk hadis dhaif juga nih. Nah, dahulu apabila telah masuk bulan Rajab, Rasulullah SAW berkata, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah ini dimuat dalam kitab Imam Ibnu Hajar tadi ya. Kata Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hajar ini komentar ini adalah komentar-komentar para ulama-ulama hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis tersebut tidak kuat atau lemah ya, dhaif. Kemudian Imam Bukhari mengatakan hadisnya ditolak, yaitu rawi yang bernama Zaidah bin Abi Raqat ya, Raqat ya, ada di apa tadi perawinya seperti yang kami bilang tadi. Perawinya banyak di belakang tuh, kita nggak sebutkan karena panjang banget ya. Nah, rawi yang bernama ya Zaidah bin Abi Raqat itu hadisnya tertolak ya, dia ditolak. Kemudian komentar ketiga Imam An-Nasa'i hadisnya ditolak, yaitu orang yang sama, Zaid bin Abi Raqat. Kemudian Imam Ibnu Hibban mengatakan riwayatnya tidak bisa dijadikan hujah, yaitu Zaidah bin Abi Raqat. Kemudian Imam Ibnu Hajar ada riwayat dari jalur lain, tetapi tetap saja bertemu di Zaidah ya. Jadi sebelum Zaidahnya ada tuh dari jalur yang berbeda, tapi ketemunya di Zaidah gitu. Nah dari sini kan bisa disimpulkan bahwasanya ya memang bermasalah gitu ya, bermasalah di satu orang ini, sehingga para ulama mengatakan komentar ini kita bisa lihat ya, hadis ini masuk pada jajaran hadis taib yang berkaitan dengan masalah Rajab. Next, Ustadz. Back Ustadz, back. Kemudian kan kita biasa nih berdoa dengan ini ya, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ini kan doa yang sebenarnya sah-sah saja ya, sah-sah saja kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara makna hadisnya ya. Nah, ini kita bicara makna hadisnya. Sementara kalau kita bicara apakah ini memang diucapkan oleh Rasulullah, nah ini yang bermasalah. Kalau makna dari matannya, dari isinya, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini adalah doa yang ya sah-sah saja. Kita minta kepada Allah agar diberkahi dalam segala hal setiap bulan, ya no problem. Kemudian kita minta dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya sesuatu yang bagus gitu. Karena kita nggak tahu. Ada orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak ketemu sama bulan Ramadan gitu. Sehingga kita ya kalau mau berdoa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, ya nggak ada masalah. Ya, monggo silahkan. Kira-kira demikian. Next, Ustadz. Kemudian an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW lam yasum ba'da Ramadan illa Rajaban wa Sya'bana. Dahulu apabila telah masuk bulan Rajab, oh ini artinya salah ini. Ini arti hadis yang sebelumnya ya. Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW lam yasum ba'da Ramadan illa Rajaban wa Sya'ban. Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah puasa setelah Ramadan, ya maksudnya selain bulan Ramadan kecuali Rajab dan Sya'ban. Nah ini tidak tepat ya. Ini tidak tepat ya. Back Ustaz coba.
Iya, benar. Next. Nah, ini komentarnya benar, bukan back. Komentarnya benar, cuma artinya saya belum tukar ya, belum saya ganti ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis tersebut tertolak karena ada Yusuf bin Atiyah yang sangat lemah sekali. Ya, seperti yang kami sampaikan, ada riwayat yang kami memang tidak cantumkan karena kepanjangan ya. Kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan sanadnya dhaif, banyak riwayat dalam bab ini yang tertolak, maksudnya dalam bab bulan Rajab ya. Para rawinya tidak dikenal dan adapun yang dikenal tapi sangat lemah ya, lemah. Adapun Yusuf bin Atiyah matruk. Adapun Yusuf bin Atiyah dia ditinggalkan, artinya sama sekali tidak diambil, matruk, tertolak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab ya. Intinya tidak ada hadis secara spesifik yang mengatakan yang sahih ya, yang sahih atau hasan gitu ya, yang masuk pada taraf hasan yang mengatakan bahwasanya nanti kita akan nukil tuh ya perkataan. Coba next. Nah, ini di sini kita akan menukil di sini ya. Nomor 1 itu ada perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di buku yang tadi, di pembukaan di muka di halaman depan setelah mukadimahnya itu beliau menuliskan ini ya. Poin nomor 1 ini ya. Baik Ustaz. Baik, di sini juga Imam Ibnu Hajar ya, Imam Asy-Syaukani menukil bahwa guru kami Imam Ibnu Hajar mengatakan ada 3 syarat beramal berdasarkan hadis dhaif ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan hadis dhaif atau melakukan sebuah kebaikan berdasarkan pada hadis yang lemah, hadis dhaif itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, hadis yang dijadikan landasan harus disepakati oleh para ulama bahwa dhaifnya ringan ya. Bukan yang syadid ya. Sehingga hadis yang didhaifkan karena ada perawinya yang dikenal pembohong atau tertuduh berbohong atau sebab dhaifnya parah, maka itu tidak boleh ya. Misalkan ada yang dhaif karena kan salah satu sebab beberapa sebab ya hadis seseorang itu didhaifkan misalkan dari perawinya, contoh misalkan dia pernah nggak pakai sendal, nah itu mah ringan tuh ya. Atau misalkan pernah dia dilihat oleh para ulama itu nggak pakai penutup kepala misalkan, nah itu juga kan menjadi sebab tuh hadisnya dipertimbangkan, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau orangnya sudah sampai ke taraf dia dikenal pembohong, nah udah nggak boleh. Kemudian bahkan dia pernah tertuduh ya, karena para ulama hadis ya itu nggak mungkin menuduh seseorang itu berbohong terhadap hadis kalau tidak ada bukti-bukti yang konkret. Jadi kalau dia tertuduh berbohong maka nggak boleh dipakai. Atau sebab-sebab dhaif yang parah gitu ya. Kemudian poin yang kedua, topik hadisnya tentang masalah furu yang memiliki landasan umum yang sahih, sehingga dikecualikan hadis-hadis yang pembahasannya tidak ada landasan sama sekali. Nah, poin yang kedua ini maksudnya adalah contoh misalkan masalah Rajab ini ya. Ada hadis-hadis sahih yang membahas tentang tadi yang kita sudah sebutkan misalkan yang membahas tentang bolehnya kita berpuasa pada bulan Rajab, boleh ya. Secara umum karena dia disamakan dengan bulan yang lain ya, sama hukumnya dengan bulan-bulan yang lain. Maka boleh gitu. Karena ini memang ada landasannya. Landasannya adalah ya bulan apa aja boleh kita berpuasa, tidak ada larangan gitu. Ada, kira-kira gitu. Nah, adapun kalau ada sebuah hadis ya yang dhaif, yang memang dia itu tidak ada landasan sama sekali, misalkan, maka ini harus dipertimbangkan, gitu ya. Artinya tidak ada hadis lain yang membahas tentang itu, dan dia tidak ada background permasalahan yang memang berdasarkan pada hadis-hadis sahih yang lain, yang nggak bisa dipakai, kira-kira begitu. Ya ini harus hati-hati ya. Kemudian misalkan masalah zikir, misalkan ada zikir ya, kita jelas zikir itu bebas ya, boleh ya. Zikir namanya zikir itu kan memuji Allah, misalkan kita memuja Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah, kemudian mengucapkan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh aja, itu kan umum gitu ya. Kemudian selanjutnya kita misalkan menggunakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita baca misalkan 5.000 kali. Kan tidak ada tuh dalil spesifik yang mengatakan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 5.000 kali, itu nggak ada. Tapi zikir itu adalah zikir yang ada landasannya. Maka poin yang kedua ini boleh mengerjakan seperti itu karena ada landasan secara umum. Ya. Ada landasan sahih secara umum, itu boleh. Kira-kira begitu. Kemudian poin yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak boleh mengamalkan hadis tersebut dengan keyakinan bahwa hadisnya sahih.
agar tidak menisbatkan kepada Nabi perkataan yang tidak pernah beliau ucapkan. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz, next, terakhir penutup ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanun wala fi muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yasluhu lil hujjati. Beliau mengatakan bahwasanya tidak pernah tidak ada ya dalil yang hadis yang membahas tentang fadilah bulan Rajab ya, dan tidak juga puasa pada bulannya ataupun puasa sebagian dari bulannya secara spesifik, itu enggak ada ya. Wala fi qiyami lailatin makhsusah, dan tidak pula melaksanakan salat pada malam-malam tertentunya di bulan Rajab. Tidak ada hadis yang sahih yang benar-benar bisa dibuat sebagai landasan hujjah atau dalilnya. Kemudian yang kedua, ishtahara anna ahlal ilmi yatasammahuna fi iradil ahadits fil fadail wa in kana fiha dha'fun ma lam takun mawdu'ah. Beliau mengatakan bahwasanya masyhur ya, bahwasanya kita tahu secara ini ya, para ulama tahu ya, bahwasanya para ulama-ulama itu, ulama-ulama kibar, yatasammahun ya, memperbolehkan ya, boleh saja fi iradil ahadits fil fadail, boleh saja mengutip, mengamalkan, menggunakan hadis-hadis dhaif dalam fadilah ya, kebaikan berbuat baik, selama meskipun dia dhaif, selama dia tidak maudhu, selama dia bukan hadis masuk pada taraf palsu atau dhaif banget seperti yang kita di syarat pertama tadi ya di halaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga, alla yashhara dzalika li'alla yushhira dzalika li'alla ya'mal al-mar'u bihaditsin dha'ifin fayashra'a ma laysa bisyar'in aw yarahu ba'dul juhali fayadhunnu annahu sunnatan sahihatan. Hendaklah agar hadis-hadis itu tidak disebarkan secara umum ya, agar seseorang itu tidak melaksanakan sebuah ibadah berdasarkan hadis dhaif sehingga dia mengira bahwasanya dia melakukan syariat yang mana itu bukan bagian dari syariat. Au yarahu ba'dul juhal, atau misalkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama ketika membaca hadis tersebut fayazunnu annahu sunnatan sahihatan, dia ketika membaca hadis itu dia menganggap bahwasanya itu adalah sunnah yang benar, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, wal yahdhiril mar'u min dukhulihi tahta qawlihi man haddatsa anni bi hadisin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Ya, barang siapa hendaklah, kata Imam Ibnu Hajar, hendaklah seseorang itu memperhatikan ya, menjaga dirinya min dukhulihi tahta qawlihi, menjaga dirinya agar tidak masuk pada lingkup perkataan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang dia tahu ada salah satu hadis, dia lihat ini kayaknya hadisnya palsu deh, tapi dia tetap menyampaikan gitu ya, tetap menyampaikan kepada orang lain, maka dia dianggap sebagai ahadil kadzibin. Maka orang tersebut dianggap sebagai salah satu dari pembohong juga. Ya, kalau dia tahu hadis itu adalah hadis palsu, hadis yang bukan dari perkataan Rasulullah, tapi tetap disampaikan dalam arti tanpa menjelaskan bahwasanya ini hadis yang tidak boleh dipakai dan seterusnya gitu. Jadi dia ngomong aja gitu. Apalagi dia memerintahkan orang-orang untuk melakukan. Seperti misalkan nauzubillah ya, kita melihat beberapa case ya di dunia kita di Indonesia ini, nauzubillah min zalik, misalkan yang berkaitan dengan masalah kopi ya. Barang siapa yang masih ada selama ada harum kopi itu di mulutnya, gimana itu? Ya Allah, saya lupa ya. Masuk surga apa gimana gitu? Nauzubillah min, Allahu a'lam bishawab ya, saya lupa. Saya yakin Bapak pernah itu ya mendengarkan, melihat, atau saya sendiri lihat di sosial media. Ada seorang yang dianggap ulama gitu mengucapkan hal-hal seperti itu. Wal'iyadzubillah. Taib, saya pikir cukup ya. Sebenarnya masih banyak ya hadis-hadis dhaif dan panjang-panjang ya. Dan nggak sempat untuk nggak sempat saya input di ini ya. Taib, sekian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait masalah ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator, pada Ustaz Abdul Rahman. Fadhal Ustaz. Syukran jazakumullah. Wa iya.
kum ya habibana ya maulana.